webinar ini. Dan sebelum kita memulai webinar kali ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kalau kami boleh ada semua karena anugerah-Mu, dan hari ini kami bersama ingin belajar dan berkati Pak Gerit yang akan memberkati kami melalui pemahaman dan setiap materi yang akan dipaparkan olehnya. Biarlah semuanya itu memberkati kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Kami mulai webinar ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan biodata atau profil singkat narasumber kita pada malam hari ini. Jadi yang memfasilitasi kita dalam webinar kali ini adalah Pendeta Profesor Emmanuel Gerit Singgi, PhD. Beliau menempuh S1 di STT Duta Wacana Yogyakarta dan mengambil Master Teologi di sekolah yang sama, Sekolah Tinggi Teologi Duta Wacana Yogyakarta, dan mengambil gelar doktornya di University of Glasgow, United Kingdom. Dan salah satu penelitiannya juga yang sangat menarik adalah yang menarik itu mengenai Biblical dan Old Testament. Berikut beberapa publikasi yang sudah beliau berikan kontribusinya kepada dunia akademis. Ada What Has Ahok to Do with Santa? Contemporary Christian and Muslim Public Theologies in Indonesia, International Journal of Public Theology. Dan pada 2018 ada resensi Allah Menahan Diri Tetapi Pantang Berdiam Diri, Suatu Upaya Berdogmatika Kontekstual di Indonesia, yang dipublish di Gemma Theologica, Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian. Pada 2018 juga, tahun yang sama, beliau membuat publikasi lagi jurnal yang berjudul Mendekonstruksi Ciptaan, sebuah tafsir Ayub pasal 3 ayat 1-26 yang dipublish di Gemma Theologica, Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian. Dan sama di tahun yang sama yaitu jurnal Di Antara Identitas dan Kebersamaan, Masalah Misi dan Universalisme di dalam Cerita Yesaya, Jurnal Orientasi Baru. Pada tahun 2017 ada The Priestly Liturgy of Creation in the Book of Leviticus and Indonesian Contextual Theological Consideration, Liturgy and Ethics. Nah, itu ada Gift Vatican II, A Change, sebuah renungan pribadi mengenai masa depan hubungan oikumenis Protestan Katolik di Indonesia, Jurnal Ledalero. Ya, selanjutnya ada lagi pada tahun 2016 dan 2015 ada Suffering as Ground for Religious Tolerance, an Attempt to Broaden Panikar, Insight on Religious Pluralism, Exchange, dan resensi Sebuah Teologi Perjanjian Lama, Postmodernis, Gemma Theologica, Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian. Pada 2016 juga ada buku Dari Israel ke Asia yang diterbitkan melalui BPK Gunung Mulia Jakarta. Yang pada 2015 ada Amanat Kasih sebagai ciri bersama Islam Kristiani, sebuah tanggapan teologis kontekstual Protestan, Gemma Teologi. Yaitu beberapa publikasi dan profil dari narasumber kita malam hari ini. Dan mari saya persilakan kepada Pak Gerit untuk memaparkan materi mengenai urban ekoteologi, pengantar dan praksis ekoteologi dalam konteks perkotaan. Silakan Pak. Terima kasih Saudara Gabriel. Selamat sore, selamat malam saudara-saudara sekalian. Saya senang dapat diberi kesempatan untuk sharing mengenai teologi ekologi. Seperti Anda lihat dalam daftar publikasi saya, sebetulnya bidang saya kan teologi biblika, perjanjian lama, namun akhir-akhir ini memang saya juga sangat tertarik pada masalah
kerusakan ekologi, karena menurut saya masalahnya sudah gawat gitu. Isunya sudah gawat, dan kalau kita tidak memikirkan apa yang mau kita buat mengenai kerusakan itu, ya bisa jadi kerusakannya bertambah parah gitu ya. Oke, saya sudah menyerahkan ke Saudara Gabriel PPT saya, jadi monggo dimulai aja. Baik, Pak. Sebentar ya, Pak. Apakah sudah terlihat? Belum. Oke. Jadi judulnya itu catatan-catatan awal mengenai pengembangan sebuah teologi ekologi perkotaan. Itu foto dari kota Ho Chi Minh City di Vietnam. Dulu namanya Saigon ya. Sekarang Ho Chi Minh City, dan saya kira foto ini tepat untuk menggambarkan kira-kira teologi ekologi perkotaan itu mestinya seperti apa gitu. Oke, next. Ini biodata saya, silakan dibaca dulu. Saya hanya menambahkan dari publikasi tadi ada 2 buku terbaru, yaitu Pengantar Teologi Ekologi dan Tafsir Kitab Daniel, tahun yang lalu sama-sama terbit. Oke, next. Perkenankan saya mulai dengan merujuk ke sebuah kejadian di kota metropolis Singapura pada awal 2022. Penduduk yang sedang santai di sebuah taman tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan seekor babi hutan atau celeng yang berlari kencang berputar-putar, membuat orang panik, tidak tahu harus berbuat apa. Celeng ini viral, membuat warga kota merenung. Pertama, agak senang bahwa di kota seperti Singapura masih ada binatang liar, mewakili alam non-manusia. Tetapi di pihak lain, apa yang sudah kita buat selama ini terhadap alam? Next. Singapura adalah kota ideal menurut banyak orang Indonesia. Andai kata Jakarta bisa seperti Singapura. Begitu yang sering saya dengar dalam percakapan. Berarti konsep kota metropolis seperti Singapura penting sekali buat orang Indonesia. Nah, dalam sebagian budaya tradisional Indonesia, orang bersikap dualis dan membuat pembagian sebagai berikut. Ada alam yang didiami manusia, dan ada alam yang didiami makhluk bukan manusia. Next. Yang pertama disebut kota atau desa, yang kedua disebut hutan. Bahasa Jawanya alas. Dalam pandangan orang desa, hunian manusia dan hutan perlu dibedakan, namun sampai batas tertentu, hutan masih dilihat berhubungan dengan desa. Orang mencari kayu bakar di hutan, sebagian pohon ditebang tetapi tidak semuanya, mata air dipelihara, dan binatang hutan juga tidak diusik-usik. Ketika harimau masih merajalela, orang takut masuk hutan. Tetapi andai kata tidak ada harimau, orang tetap waspada kalau berjalan di hutan, oleh karena banyak ular berbisa dan banyak roh-roh gentayangan. Hutan adalah wilayah sakral, angker.
Next. Tetapi kalau hunian manusia menjadi kota, biasanya pertentangan atau dualisme di antara kota dan hutan menjadi sangat tajam. Bukan itu saja, kota juga membedakan diri dari desa. Kota adalah pusat, desa adalah pinggiran. Orang kota berbeda dari orang desa. Hutan di mata orang kota menjadi negatif. Dianggap sebagai tanda keterbelakangan, jauh dari peradaban, dan peradaban mesti urban. Orang yang tinggal di hutan disebut wong alas. Di kalangan Tionghoa juga ada sebutan yang serupa, Huana, untuk mereka yang dianggap pribumi. Next. Saya menyeleweng sedikit. Meskipun kota dan desa dipertentangkan, begitu juga hunian manusia dipertentangkan dengan hunian binatang dan hunian roh-roh gentayangan. Dalam satu hal, penduduk desa dan kota sepakat. Kalau ada sungai yang mengalir di dekat kota atau desa, maka sungai menjadi sumber air, tetapi sekaligus juga tempat pembuangan sampah dan bangkai-bangkai binatang. Orang kota tahu bahwa sungai bermuara di laut, dan laut akan menjadi TPS akhir, tetapi laut bukan kediaman manusia, jadi bukan urusan manusia. Orang desa di hulu tahu bahwa di hilir masih ada desa-desa lain yang menggunakan air sungai untuk mandi, menggosok gigi, dan mencuci pakaian. Tetapi itu bukan komunitasku, jadi bukan urusanku. Jadi aku buang air besar di sungai, peduli amat kalau yang di hilir menggosok gigi. Next. Pemahaman bahwa sungai adalah TPS adalah masalah besar dan menimbulkan masalah berantai, misalnya banjir bandang, keracunan makanan karena ikan laut yang tercemar, dan sakit penyakit. Sekarang pemerintah DKI memiliki program penjernihan sungai, misalnya proyek normalisasi Sungai Ciliwung yang sempat mandek 4 tahun. Tetapi pemahaman mengenai air itu sendiri perlu diperbaiki, dan kita akan membicarakannya lagi. Next. Kita kembali ke antitesa tajam di antara kota dan desa. Di zaman Orde Baru, ketika orang memulai upaya-upaya peremajaan kota menjadi modern, timbul salah paham pada banyak orang. Waktu itu saya masih SMA dan tinggal di Makassar. Waktu itu namanya Ujung Pandang. Wali kotanya sangat terkenal, Daeng Patompo. Dia memerintahkan perluasan jalan dengan pemotongan rumah-rumah di pinggirnya, tetapi juga dengan menebang semua pohon yang tumbuh di pinggir jalan raya. Tidak ada lagi tanaman pelindung dari sengatan matahari. Yang ada ialah tanaman penghias. Next. Lama kemudian, ketika saya menjadi dosen di Jogja, saya tinggal di pinggiran Jogja, di daerah Bener. Saya menanam tumbuhan menjalar yang merambat menaungi pagar halaman depan di tepi jalan, sehingga melindungi kami dari jelaga asap diesel. Datanglah wakil RT ke rumah dan meminta saya agar memotong tanaman-tanaman pelindung tersebut. Saya tanya, kenapa harus dipotong, Pak? Jawabnya, karena rumah Bapak seperti hutan. Kiranya jelas bahwa salah satu masalah besar dalam isu ekologi perkotaan
adalah pemikiran yang berasal dari budaya tradisional yang membuat antitesa di antara kota dan hutan. Dalam ilmu sosial, pendekatan saya disebut pendekatan Weberian yang mencari wujud abstrak berupa pikiran yang melahirkan tindakan-tindakan konkret. Next. Saya meniru sebuah pendekatan Weberian yang termasyhur dari Lynn White Jr. yang oleh banyak orang dianggap sebagai cikal bakal teologi ekologi Kristiani. White yang adalah sejarawan pakar Eropa Barat abad pertengahan menganggap bahwa kerusakan ekologi disebabkan oleh paham antroposentrisme dalam teologi Kristiani abad pertengahan yang kemudian diteruskan oleh Protestantisme yang amat antroposentrik. Next. White sendiri adalah orang Protestan, jadi pendapatnya dapat dianggap sebagai autokritik. Tetapi menurut saya dia berat sebelah karena kerusakan ekologi tidak hanya disebabkan oleh orang Protestan yang berpikir antroposentrik, tetapi oleh semua agama, baik yang antroposentrik maupun yang kosmosentrik. Jadi daripada membela atau mengutuk suatu aliran agama atau agama, lebih baik semua melakukan atonement terhadap alam, yaitu melindunginya dari kerusakan lebih lanjut. Next. Salah satu wujud atonement ini adalah mengurangi tekanan pada antroposentrisme dan lebih menghargai alam pada dirinya sendiri atau menilainya secara intrinsik dan tidak hanya menilainya menurut kepentingan manusia atau menilainya secara instrumental. Kalau kita mengatakan bahwa kita harus melindungi hutan karena kalau hutan habis, kita tidak bisa bernafas karena kebanyakan CO2, itu baik sekali. Tetapi masih antroposentrik. Mestinya kan kita harus melindungi hutan karena hutan itu juga penting bagi gajah, orang hutan, binatang-binatang lainnya, berbagai jenis pohon dan tanaman serta spesies yang terancam punah kalau hutan punah. Next. Selain hutan, sungai atau air harus dinilai dari segi intrinsiknya. Mengapa sungai-sungai dianggap sebagai TPS? Karena hanya dinilai dari segi instrumentalnya. Kita tidak akan bisa sukses dalam mengatasi pencemaran sungai, terutama sungai yang mengalir melalui kota, kalau kita tidak mengubah paradigma penilaian kita terhadap air. Karena kita sekarang berbicara dalam konteks ekologi perkotaan, maka di samping budaya tradisional tertentu, seperti yang kita lihat di atas, kita perlu bertanya, apakah ada konsep agama atau teologis tertentu yang dapat membuat penghuni perkotaan terhalang dalam menghargai alam non-manusia. Next. Next, Gabriel. Halo. Menurut saya ada, yaitu bagian dari eskatologi Kristiani yang melihat masa depan sebagai kota yang terinspirasi dari Perjanjian Baru, misalnya di kitab Wahyu 21 ayat 9 sampai 22 ayat 5. Kalau pahamnya linear, maka eskatologi bisa dipertentangkan dengan protologi secara dikotomis. Dari penciptaan alam duniawi di kitab Kejadian pasal 1 sampai 2, orang menyambut kota surgawi yang tidak diciptakan di kitab Wahyu 21 sampai 22. Kota itu adalah Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allah, Wahyu 21 ayat 2 dan 11. Ada tembok-tembok
dan gapura-gapura dari batu permata, tetapi ada juga sungai kehidupan yang bening seperti kristal yang mengalir di tengah kota. Kemudian ada pohon-pohon kehidupan yang menghasilkan obat herbal. Wahyu 22 ayat 2. Penglihatan di Wahyu 21 sampai 22 ini dipengaruhi oleh penglihatan Nabi Yeskiel mengenai masa depan Israel di Perjanjian Lama. Di Yeskiel 47 ayat 1 sampai 12 mengenai sungai besar yang keluar dari bait suci dan menghidupkan alam sekitar. Next. Laut asin atau laut garam, sekarang namanya laut mati, menjadi tawar sehingga ikan-ikan bisa hidup dan menjadi sumber pendapatan bagi nelayan-nelayan. Ada banyak pohon buah-buahan yang buahnya menjadi makanan dan daun-daunannya menjadi obat herbal. Tetapi di Yeskiel 47 yang menonjol adalah air yang keluar dari bait suci, dari Allah, yang menghidupkan alam. Danau laut asinnya, sehingga masyarakat bisa hidup. Tidak ada rujukan ke kota. Maka reinterpretasi masa depan di kitab Wahyu memang melihat pentingnya kota, namun kota ini pun masih dialiri oleh sungai yang bening seperti kristal, dan ada pohon-pohon kehidupan yang daunnya menghasilkan obat herbal. Ada upaya mengatasi antitesa di antara kota dan alam yang diwakili oleh pepohonan dan rujukan ke bumi baru. Wahyu 21 ayat 1, tetapi tidak berhasil. Next. Mengapa? Karena di Wahyu 21 ayat 1 juga dikemukakan bahwa laut tidak ada lagi. Begitu juga di Wahyu 21, 22 sampai 23, tidak ada malam, tidak ada matahari dan bulan, karena kemuliaan Allah dan kemuliaan anak domba menggantikannya. Penulis kitab Wahyu mewarisi ketakutan sebagian warga terhadap laut yang dianggap sebagai kaos yang mengancam ciptaan dan matahari bulan sebagai ilahi. Alam adalah ancaman. Tetapi bagi ekologi masa kini, ketiadaan laut, malam, matahari, dan bulan sebagai bagian dari alam memang merupakan persoalan besar. Ya, kiamatlah kalau semua itu tidak ada, gitu ya. Next. Dalam dunia teologi pasca Alkitab, kita mengenal Agustinus yang menulis buku-buku mengenai kota Allah, De Civitate Dei. Saya bukan teolog sistematik atau historis, jadi tidak langsung membaca isinya. Saya mengandalkan teolog Katolik John Dana yang menulis mengenai The City of the Gods. Menurut Dana, Agustinus membela agama Kristiani dari tuduhan warga non-Kristen Roma bahwa kehancuran kota Roma pada tahun 413 Masehi akibat serangan kaum Vandal di bawah Alaric disebabkan karena warga Roma sudah tidak punya semangat patriotik akibat banyak di antara mereka yang masuk Kristen. Next. Menurut Agustinus, bukan itu sebabnya. Bahwa Roma bisa hancur diserang musuh itu kejadian historis biasa-biasa saja. Banyak kota yang hancur diserang musuh. Mengapa ya? Karena Roma adalah kota manusia yang fana. Jadi pada waktunya akan hancur. Tetapi kota Allah lain lagi, sifatnya kekal.
Agustinus tidak mengidentifikasi Yerusalem sebagai kota Allah loh. Dia juga tidak mempertentangkan Civitas Dei dengan kota kafir Civitas Pagani, dengan membayangkan kota Roma di bawah Nero atau Caligula, atau kota iblis Civitas Diaboli, seperti tafsiran beberapa orang yang menduga bahwa pikiran Agustinus dipengaruhi oleh dualisme neoplatonis dan mengambil kesimpulan negatif atau positif. Next. Ada sih kekurangan-kekurangan kota Roma, dan dalam hal ini Agustinus pasti juga dipengaruhi oleh paham tertentu di Perjanjian Lama yang melihat kota secara negatif, misalnya kota Ninive di kitab Nahum dan Babel di bagian kedua kitab Yesaya. Di Perjanjian Baru, Korintus di surat Korintus dan Roma di kitab Wahyu. Tetapi di samping itu di Perjanjian Lama ada gambaran positif mengenai kota kafir, yaitu Ninive yang bertobat di kitab Yunus, dan ada gambaran juga positif juga di Perjanjian Baru mengenai kota-kota di Mediterania yang menjadi pangkalan-pangkalan penyiaran agama Kristen. Maka menurut Dana, deskripsi Agustinus mengenai kota Roma bersifat ambigu. Ada keburukannya, tetapi ada juga kebaikannya. Kebaikan ini bisa ditransformasikan dalam wujud kota Allah. Menurut Dana, Agustinus tidak berbicara mengenai kota sebagai tempat, melainkan kota sebagai masyarakat, civitas. Next. Tetapi saya merasa tidak mungkin ada masyarakat tanpa ada tempat, ruang, space. Jadi pembicaraan mengenai civitas tampaknya meliputi juga tempat. Pembicaraan Dana mengenai Agustinus berkaitan dengan kefanaan, mortality. Masyarakat adalah masyarakat yang fana, bukan yang kekal. Kefanaan ini harus diterima sebagai permulaan transformasi menuju ke masyarakat yang kekal. Transformasi ini berjalan terus-menerus, berarti metafor kota Allah berfungsi sebagai visi bagi masyarakat untuk menuju ke kehidupan yang lebih baik. Next. Namun, meskipun pembicaraan mengenai kota selalu meliputi tempat, ruang atau space, seperti kita lihat di pemikiran Agustinus di atas, tempat tidak pernah diberikan kepada alam. Seakan-akan dunia atau kosmos ini adalah kota dan tidak ada lagi bagiannya yang berupa Allah. Kota dunia dihubungkan dengan kota Allah, manusia dihubungkan dengan Allah, tetapi tidak dengan alam. Dana yang sangat terampil membahas Agustinus ternyata juga tidak berpikir mengenai bagaimana menghubungkan Allah, manusia, dan alam, padahal bukunya terbit di tahun 1965 ketika kesadaran ekologis mulai muncul di Barat. Next. Ketika saya masih mahasiswa S1, saya mempelajari buku teolog Amerika yang terkenal, Harvey Cox, The Secular City. Cox berpengaruh besar sekali dalam memberi legitimasi teologis terhadap proses sekularisasi yang pada tahun-tahun 1960-70 melanda dunia religius Barat. Di Indonesia, pengaruhnya terlihat pada teolog Muslim, Nurholis Majid. Nggak ada teolog Kristen yang membahas sekularisasi. Menurut Cox, sekularisasi adalah Alkitabiah. Dunia adalah ciptaan, dan manusia diberi wewenang untuk mengurusi ciptaan. Manusia adalah akil balik dan mandiri, meneruskan Bonhoeffer. Kota adalah kota manusia, maka terjemahan Belanda dari bukunya berjudul The Stad van de Mens, kota dari manusia. Next. Menurut Cox, manusia sekular adalah perkembangan dari pemahaman mengenai iman Alkitabiah, di mana manusia tidak lagi takluk pada struktur-struktur
atau kuasa-kuasa adikodrati yang diwakili oleh alam. Dia tidak lagi terpesona oleh alam dan mengalami disenchantment dari alam. Istilah ini berasal dari perbendaharaan bahasa Jerman, Entgötterung. God adalah Allah, jadi Entgötterung berarti berakhirnya hakikat alam sebagai ilahi, kembali menjadi objek bendawi yang dapat dikuasai oleh manusia. Next. Manusia sekular tetap beriman, namun dia berhubungan dengan Allah melampaui segala sesuatu, bahkan juga melampaui gambaran-gambaran Allah yang selama ini ada. Sebelumnya John Robinson, uskup Anglikan, dalam bukunya Honest to God, mengembangkan teologi sekularisasi ini ke arah pemahaman ilmiah mengenai alam semesta yang tidak lagi bisa dibagi atas langit, sorga, dan bumi, sehingga kehadiran Allah di sorga tidak bisa lagi dilokalisasikan di atas. Next. Sebagai gantinya, dia mengusulkan pemahaman batiniah mengenai Allah yang hadir dalam hati manusia, jadi lebih ke arah spiritualitas. Kemudian memang hampir di seluruh dunia berkembanglah slogan religion no, spirituality yes. Agama menjadi negatif, spiritualitas menjadi positif, lalu tahu-tahu agamakulah yang spiritual, sedangkan agama lain tidak spiritual, thus negatif. Tetapi lagi-lagi, dalam seluruh heboh sekularisasi ini, yang menjadi pusat adalah kota. Next. Alam luput dari perhatian. Bahkan karena struktur-struktur dan kuasa-kuasa diwakili oleh alam, maka alam kehilangan makna, menjadi objek dingin saja. Kalau dihargai, maka yang dihargai hanya nilai instrumentalnya saja, yaitu sejauh berguna bagi manusia. Tidak ada penghargaan terhadap alam pada dirinya sendiri atau nilai intrinsiknya. Tidak mengherankan bahwa setelah isu ekologi mencuat ke permukaan, konsep sekularisasi menghilang dari teologi, malah muncul di filsafat barat kontemporer, misalnya di pemikiran Gianni Fatimo. Apalagi karena salah satu asumsinya bahwa seluruh dunia ini akan sekuler tidak terjadi. Anda semua tahu agama-agama mengalami kebangkitan kembali. Karena itu ruang untuk simbol yang ilahi tetap diperlukan. Next. Persoalan kita sekarang adalah bagaimana setelah mengalami kebangkitan kembali, agama-agama berusaha menghargai alam dari nilai intrinsiknya tanpa menganggap alam sebagai ilahi. Maka kita perlu mempertimbangkan hubungan Allah, manusia, dan alam. Hubungan itu jangan lagi bersifat hierarkis monarkis, tetapi organis. Itu pendapat dari John Macquarie. Bisa berupa segitiga, entah sama kaki atau sama sisi. Pada yang pertama Allah di atas, sedangkan manusia dan alam berada dalam kedudukan setara. Pada yang kedua, ketiganya setara. Seperti sudut-sudut dari segitiga sama sisi yang sama. Maaf. Jadi dalam
Segitiga sama sisi, kan sisi-sisinya sama. Allah tidak di atas, melainkan di dalam alam. Dan manusia, Allah yang imanen. Konsep Allah yang imanen tidak biasa bagi kita. Orang Protestan, karena kita hanya melihat Allah sebagai hanya transenden saja, ya kan? Padahal di Alkitab Allah tidak hanya transenden, melainkan juga imanen. Lihatlah teks-teks di Perjanjian Lama mengenai teofani Allah dalam alam, dan teks-teks di Perjanjian Baru, surat Roma dan surat Kolose mengenai Kristus kosmik. Teman-teman dari gereja Ortodoks menolong saya menyadari Kristus kosmik ini yang tidak sama dengan panteisme yang menyamakan Allah dan alam. Pandangan Ortodoks yang Alkitabiah ini disebut panentheisme. Allah bisa berada dalam alam, namun tidak sama dengan alam. Dan panentheisme tidak sama dengan panteisme. Next. Kembali ke soal antitesa kota dan hutan, saya pikir orang Kristen dapat menyumbang ke dalam masalah ekologi perkotaan dengan mengganti antitesa dengan rekonsiliasi. Foto pada slide 1 tadi itu ya, adalah contoh bagaimana rekonsiliasi dapat terjadi. Itu foto dari kota Ho Chi Minh, dulu Saigon, di Vietnam. Ada ruang untuk simbol ilahi, katedral. Ada ruang untuk alam, yaitu hutan, yang disebut di foto itu sebagai jungle. Dan ada ruang untuk manusia atau masyarakat, yaitu kota metropolis modern. Sebetulnya contoh yang lebih terkenal adalah New York City dengan Central Park-nya yang amat luas, menjadi paru-paru New York. Tetapi saya sengaja mengambil contoh yang lebih dekat dengan kita, sama-sama dari Asia Tenggara. Persoalan ekologi perkotaan adalah persoalan teologi mengenai hubungan Allah, manusia, dan alam, konkretnya mengenai ruang atau space. Apakah ruang itu hanya ruang ilahi saja, atau ruang manusia saja, atau ruang ilahi dan manusia saja, ataukah bisa juga ruang-ruang yang meliputi yang ilahi, yang manusia, dan yang alami non-manusia. Apakah kota-kota kita di Indonesia bisa diukur berdasarkan ketersediaan ruang-ruang ini? Ataukah ekonomi menjadi lebih penting daripada ekologi dan teologi? Apakah ibu kota yang baru di Kalimantan memperhatikan ketersediaan ruang ini? Saya berhenti sampai di sini. Saya mengembalikannya ke Saudara Gabriel. Baik, terima kasih buat pemaparannya, Pak Gerit. Dan setelah ini kita akan masuk ke dalam Q&A, tanya jawab. Tapi sebelum itu kita akan break sekitar 5-10 menit. Oke, terima kasih. Saya juga perlu break itu. Oke. Silakan, Pak. Silakan Bapak Ibu dan rekan-rekan. Waktu break kita telah selesai dan kita akan memasuki sesi tanya jawab. Namun sebelum itu
saya mengingatkan kepada para peserta untuk dapat mengisi absensi agar nanti membantu kami, panitia, untuk memberikan sertifikat. Ya. Dalam sesi tanya jawab ini atau Q&A ini, rekan-rekan dapat menanyakan atau dapat memberikan pertanyaan melalui chat box, atau jika ingin secara langsung menanyakan kepada Pak Gerit, dapat menggunakan fitur raise hand. Ya. Dipersilakan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya. Baik, Pak. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama adalah sejauh apa intervensi yang seharusnya dilakukan gereja di kota besar untuk mempraktikkan ekoteologi? Berikut pertanyaan yang pertama, Pak. Silakan dijawab. Terima kasih. Terima kasih. Ya, idealnya memang gereja itu perlu mengimbau masyarakat agar memperhatikan alam, ataupun lebih konkret bagaimana supaya kota itu tetap bisa melindungi hutan. Seperti tadi yang kita lihat di foto dari kota Ho Chi Minh itu kan, ada hutan, tetapi juga ada ruang untuk simbol ilahi, yaitu untuk Allah, katakanlah begitu. Jadi bagaimana ini tiga pokok ini bisa berada secara harmonis di dalam sebuah lingkup kehidupan kota. Jadi tentu Anda tidak usah bayangkan satu kota dengan satu center, tapi kan kota-kota itu biasanya terdiri dari beberapa center, makin lama makin meluas sampai ke daerah-daerah yang rural. Nah, di situ pun saya kira penting sekali bagi gereja untuk mengingatkan bahwa jangan semua yang hijau itu ditebang dan digantikan dengan beton, gitu loh. Nanti runyam, kan kita tidak punya lagi hutan karena jadi kota. Jadi seperti itu. Atau kalau toh tetap tidak, karena sekarang ekologi dan ekonomi juga selalu berkait-kaitan, maka adanya kota itu jangan sampai, misalnya hunian ya, rumah, jangan sampai membuat sawah hilang, gitu katakanlah. Karena kan kita sangat tergantung pada beras. Kalau ketahanan pangan kita itu, kalau beras kita impor karena sudah kekurangan sawah, ya runyam juga gitu loh. Jadi di Jogja itu Bupati Sleman sudah melarang perluasan rumah real estate karena dia khawatir sekali melihat luas sawah yang sudah berkurang. Tapi kalangan ekologis lebih khawatir lagi karena hutannya juga hilang semua gitu loh. Nah, ini yang saya kira menjadi masalah. Oke. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Berarti intervensi gereja paling tidak mengingatkan ya, Pak? Ya, kalau gereja itu katakanlah punya pengaruh, memang jangan hanya mengingatkan. Ya, jadi gereja juga harus punya program-program yang memberi katakanlah semacam pressure pada masyarakat supaya mengingat ke masa depan ekologi, masa depan alam, khususnya bagi mereka yang ada di kota. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya untuk pertanyaan yang pertama. Sebelum melanjutkan pertanyaan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan melalui chat box, apakah ada yang ingin menanyakan secara langsung melalui raise hand? Ya, apabila belum ada,
Ada pertanyaan yang kedua, Pak. Begini pertanyaannya. Bagaimana ekoteologi dan gereja dapat memenuhi panggilan untuk memikul tanggung jawab bersama atas nasib bumi ini? Ya, jadi saya kira ekoteologi kan mengingatkan kita bahwa manusia dan alam itu sama-sama ciptaan, gitu ya. Jadi selama ini memang manusia menjadi sangat utama. Itu yang saya katakan tadi dalam presentasi sebagai tekanan pada antropomorfisme. Sangat agama Kristen sangat antropomorfis, menekankan pada manusianya, meskipun mengakui juga bahwa manusia itu ciptaan, tapi bedalah sama ciptaan yang lain. Nah ini menurut banyak orang di masa lampau itu malah membuat orang terlalu berkuasa atas alam, sehingga alam dieksploitasi habis-habisan. Maka dianjurkan supaya tekanan pada antroposentrisme itu dikurangi. Bukan berarti dihabiskan sama sekali, ya, tapi agak dikurangi sehingga menjadi seimbang. Baik alam dan manusia perlu hidup bersama-sama. Jadi kita tentu perlu mengolah alam juga. Jadi tadi saya kemukakan bagaimana orang di desa itu, meskipun dia mempertentangkan hutan dan desa, dia mengakui bahwa dia tergantung pada alam. Dia ambil kayu dari alam kan. Nah, kita pun perlu juga seperti itu. Bagaimana supaya kita juga menyadari bahwa kita pun tergantung dari alam meskipun kita ada di kota gitu. Dan jangan lagi menganggap alam itu simbol keterbelakangan gitu. Sedangkan kota simbol kemajuan. Itu yang jadi masalah kan, seperti contoh yang saya berikan itu. Pohon-pohon di kota malah ditebang semua supaya kelihatan mentereng dan modern gitu. Jadi tanggung jawab bersama memang. Yang tanggung jawab bersama untuk melestarikan ya Pak alam. Ya, jadi gereja memang harus mendidik warganya dalam rangka tanggung jawab bersama ini. Dan warganya di dalam bidang pekerjaannya masing-masing, lalu melaksanakan itu. Baik Pak, terima kasih untuk pertanyaannya yang kedua ini. Ada pertanyaan yang ketiga Pak melalui chat box. Berikut pertanyaannya. Jika berbicara mengenai ekoteologi dan praktiknya dalam kota besar, sudah sepatutnya ini menjadi beban semua kalangan tanpa terkecuali. Lalu, bagaimana peran atau upaya bersama multi iman yang mungkin dilakukan untuk merespon masalah ekologi di kota besar saat ini? Ya, terima kasih. Memang saya setuju itu. Jadi di kota besar kita hidup bersama yang lain, dan orang Kristen sendiri tidak bisa kalau dia sendiri yang mau melakukan semuanya. Dia harus mau tidak mau bekerja sama dengan agama-agama lain. Saya kira di konteks Indonesia, dia terutama harus bekerja sama dengan saudara-saudara Muslim. Ya, jadi atau kalau di Bali tentu saja dengan umat Hindu yang ada di Bali. Jadi sama-sama lah, ya. Teman-teman Muslim itu cukup banyak yang punya kelompok-kelompok yang sangat prihatin mengenai kerusakan alam. Ya. Saya tidak membawa bukunya memang, tapi ada satu buku diterbitkan dalam bahasa Inggris di Swiss yang berisi mengenai laporan mengenai apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ini.
penelitian mereka tentang keberadaan alam di Indonesia. Dan saya kira itu sebuah tanda bahwa agama-agama sadar akan urgensi dari kerusakan ekologi ini. Jadi memang harus ada istilah yang saya sering pakai itu, harus ada mobilisasi agama-agama. Ya. Dan sama-sama, kalau menggunakan istilah dari Paus Fransiskus itu, sama-sama mengalami pertobatan ekologi. Ecological conversion istilahnya kan. Berarti memang bukan hanya kita umat Kristiani yang bertugas untuk melestarikan alam ini ya, tetapi di kota besar ini, dengan kata kota besar yang pasti sangat luas, bukan hanya orang Kristen, kita juga membutuhkan multi iman tadi apa untuk membantu melestarikan alam. Cuma persoalannya memang apakah kita sebagai jemaat bersedia untuk bekerja sama dengan mereka dari agama lain. Itu persoalannya, persoalan lain tapi penting untuk direnungkan. Ya. Perlu kerendahan hati apa untuk menerima bersama melestarikan alam ini. Iya. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya. Dan masih ada pertanyaan lagi, tapi sebelum lanjut ke pertanyaan yang ada di chat box, sekali lagi saya mengimbau buat rekan-rekan apabila ingin menanyakan secara langsung dapat menggunakan fitur raise hand dan dapat bertanya secara langsung. Apakah ada? Apabila tidak ada, saya akan lanjut dulu di pertanyaan yang ada di chat box. Pertanyaan yang keempat. Yang keempat, apakah ada standar ideal Pak, atau tolak ukur sampai bisa dikatakan bahwa gereja itu sudah melakukan tugasnya dalam melestarikan alam di kota besar? Jika ada, contohnya seperti apa, Pak? Jadi biasanya kan orang mengatakan kalau kita punya program penanaman pohon, jadi di halaman gereja atau di ruang-ruang yang dimiliki oleh gereja, entah itu sekolah atau apa, kalau kita menanam pohon, maka itu sebuah tanda bahwa kita sudah melaksanakan menghayati ekologi, ya, menghayati ciptaan, alam sebagai ciptaan. Atau kalau kita bertekad untuk dalam kegiatan-kegiatan kita di jemaat tidak lagi menggunakan plastik. Jadi tidak bungkus-bungkus plastik tidak lagi. Dan kalau kita misalnya warga jemaat punya toko atau apalah, tokonya itu juga tidak lagi menyediakan plastik. Kayak begitu. Itu memang baik. Jadi saya tidak menentang itu. Tetapi kan itu terbatas pada wilayah-wilayah kita. Nah, yang diperlukan adalah bagaimana kita keluar dari batas-batas jemaat kita dengan yang lain. Jadi misalnya ini sederhana, di Jakarta kan ada proyek Ciliwung itu yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, selama ini kan kita merasa bahwa itu urusan pemerintah. Jadi kita tinggal tunggu hasilnya bagaimana. Tapi ada banyak orang yang tinggal di tepi Sungai Ciliwung. Kenapa mereka tidak ikut ambil bagian dalam pelestarian Ciliwung itu sebagai kelompok-kelompok non-government, ya kan bisa itu kerjasama dengan pemerintah dalam rangka mengingatkan jangan sampai proyek-proyek
apa namanya, proyek-proyek sungai itu akhirnya menjadi semacam apa ya, proyek turis. Sungainya di pinggir-pinggirnya dibikin bagus-bagus sekali, ada kafenya, ada apa, lalu turis datang. Nah itu kan masalah, karena terutama bukan ekologinya yang diperhatikan, tapi ekonominya gitu. Bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi. Saya tidak menentang upaya peningkatan kehidupan ekonomi, itu perlu. Jadi ekonomi dan ekologi harus berimbang. Tapi jangan semua-semua lalu ke ekonomi gitu loh. Jadi ya saya tidak tahu, tapi mungkin Anda tahu ya proyek Kalimalang di Bekasi itu kan arahnya kelihatannya, dugaan saya, ke arah ya itu ekonomi. Ini kebetulan saya tahu karena salah satu mahasiswa S2 yang studi di program kami di Duta Wacana sedang menulis tesis mengenai bagaimana gereja Kristen Jawa di Bekasi itu bisa ambil bagian dalam proyek Kalimalang itu. Ya, itu mengenai tolok ukur. Terima kasih atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Masih dari chat box. Pertanyaan seperti ini, Pak. Dunia kita sedang memasuki masa modern ya, Pak. Dan perkembangan teknologi modern sangat mendominasi saat ini. Nah, pertanyaan adalah apakah ekologi tetap mempertahankan esensi alam sebagai sumber yang harus dipertahankan dalam perkembangan teknologi modern yang sangat signifikan ini? Ada kaitannya atau seperti apa? Ya, jadi jawaban saya ya, kita kan akan menuju ke masyarakat industrial. Anda sudah tahu itu 4.0 atau 5.0. Tapi masa semua dunia kita adalah dunia digital? Kayak di film-film futuristik science fiction itu loh. Jadi itu yang perlu saya kira kita pikirkan baik-baik. Jadi kalau masyarakat industrial itu menjadi anti alam, sebenarnya kan kita juga kena. Tapi ada banyak orang yang mengatakan ya manusia juga alamnya makin lama makin hilang. Karena nanti akan ada apa namanya, alat-alat tertentu yang bisa dipasang di mana ini, di kepalanya atau ada di tangannya, lalu apa yang tadinya bisa dilakukan dalam waktu yang lama dengan alat-alat canggih ini bisa langsung jadi gitu loh. Jadi manusianya menjadi computerized. Jadi unsur alamnya hilang. Dia melulu komputer. Saya kira itu ya di satu pihak itu kan kemajuan yang harus kita syukuri, tapi kita juga tetap perlu waspada. Jadi sampai seberapa jauh kita mau seperti itu. Ya, jadi ini yang saya perlu pikirkan. Apakah dengan demikian bukannya kita malah merugi? Nanti kalau semua sudah rusak, apa fondasi dari dunia digital itu? Ini pertanyaan bagi kita semua. Ya, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Dan kita akan lanjut lagi Pak, masih ada satu pertanyaan.
Tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, sekali lagi saya mengingatkan, apakah ada yang ingin menanyakan secara langsung melalui fitur raise hand? Dipersilakan. Ya, dan juga saya mengingatkan untuk teman-teman dan rekan-rekan untuk mengisi absensi yang sudah diberikan oleh panitia di chat box, dan ini akan membantu kami untuk memberikan sertifikat nanti setelah webinar ini selesai. Ya, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Pertanyaan terakhir mungkin, ya. Ini satu pertanyaan terakhir yang ada di chat box. Berikut pertanyaannya. Mengenai ini cukup rumit, Pak, cukup rumit. Di dalam Kejadian 1 ayat 28, di mana firman Tuhan mengatakan bahwa beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Nah, pertanyaan adalah mengenai kata berkuasa atau juga kata taklukkanlah itu, apakah maknanya atau apakah ada kaitannya dengan ekoteologi, Pak? Ya, terima kasih. Ini memang ayat yang Kejadian 1:28 itu, 26 sampai 28 memang menjadi pergumulan khusus di ekoteologi. Apakah ayatnya itu memang membuat orang, apakah ayatnya memang mengajak orang menguasai alam sesuka hati sehingga rusak, atau tafsiran orang terhadap ayat itu yang ke arah eksploitasi habis-habisan. Ini ada perdebatan. Nah, menurut saya itu debatnya tidak akan selesai juga apabila orang mengusulkan agar pakai konsep teologis penata layanan alam, nature stewardship. Ya, karena menurut McCurry yang tadi saya kutip itu, konsep stewardship ini toh tetap akhirnya melihat alam sebagai objek. Tapi ya oke lah, kita kalau bisa melihatnya lebih teosentrik dan sangat hati-hati di dalam membayangkan diri kita sebagai penata layan, mungkin ini bisa. Dalam buku saya, Pengantar Teologi Ekologi, saya bahas panjang lebar. Tetapi saya juga memikirkan mungkin fokus kita ke ayat itu pindah saja ke teks lain di Kejadian. Jadi bukan tentang masalah menguasai gitu, tetapi masalah memelihara, yaitu di Kejadian 2 ayat 15. Ya toh, Tuhan membuat taman di Eden untuk manusia supaya manusia menjaga dan memelihara taman itu. Jadi dalam rangka menghadapi ancaman kerusakan ekologi, yang perlu dilakukan adalah memelihara. Istilah yang saya pakai dalam buku saya itu merestorasi apa yang rusak, memulihkan apa yang sudah rusak. Ya, jadi sungai yang tadinya seperti itu bau dan jorok dan sebagainya kembali menjadi bening, mungkin tidak seperti di kitab Wahyu bening seperti kristal, tapi lebih bening daripada sebelumnya lah, ya, dan menjadi sumber kesehatan bagi semua, bukan sumber penyakit bagi semua. Jadi kembali lagi, ya kita harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah diberikan Tuhan ya Pak. Berkuasa artinya tidak juga kita harus semena-mena dengan alam ini, tetapi kita harus merestorasi ya. Ya, memelihara dan merestorasikannya. Ya. Kalau ada yang rusak kan harus diperbaiki, harus dipulihkan.
Gabriel, tolong buku saya dikasih lihat covernya aja Baik, supaya Pak. orang bisa tahu. Ini sudah terlihat. Ah ya, itu dia. Jadi Anda-Anda yang masih ingin mengetahui tentang ekologi, silahkan membaca buku ini. Ini bahan kuliah saya di S1 UKDW. Sebenarnya ada penawaran juga. Jadi meskipun ini diajar di UKDW, kalau ada mahasiswa S1 dari tempat lain yang ingin ikut perkuliahan ini, itu dimungkinkan. Bisa gitu. Apalagi dengan sistem online, ya bisa, sangat bisa. Oke. Jadi buku ini juga dapat jadi referensi buat kita semua ya, Pak, untuk Ya, belajar tentang ekoteologi. cuma saya nggak tahu apakah di Jakarta bisa didapatkan karena ini penerbitnya di Jogja, Canisius, penerbit Canisius di Jogja. Mudah-mudahan ada di Gramedia, gitu. Iya. Saya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, jadi teman-teman bisa screenshot ini cover buku dari Pak Gerrit sebagai bahan referensi kita, bahan pembelajaran kita mengenai pengantar teologi ekologi. Ya, boleh di screenshot oleh teman-teman jika teman-teman memang berminat untuk belajar tentang teologi ekologi. Baik. Ya, saya stop share screen ya, Pak. Ya. Oke, oke. Oke. Baik. Sekali lagi saya bertanya, apakah masih ada pertanyaan untuk ini pertemuan webinar kita hari ini? Mungkin tadi adalah pertanyaan terakhir ya, Pak. Jadi Oke. kami semua, saya mewakili teman-teman dan rekan-rekan mengucapkan terima kasih atas paparan materi dan jawaban-jawaban yang sudah diberikan kepada kami. Semuanya memberkati kami dan buat kami semua belajar untuk melestarikan alam, tidak menyepelekan alam ini, apalagi di kota-kota besar saat ini.